Oke guys, kembali lagi bersama gue David dan Sandi. Dan di video kali ini gue pengen ngajarin ke kalian gimana sih caranya ngirim lamaran via email, khususnya buat yang pemula nih. Kan pasti belum paham nih gimana caranya ngirim lamaran via email. Setelah intro ya. Oke, nah gimana kabarnya nih? Sehat kan? Masih jaga kesehatan, jaga protokol kesehatannya aja ya. Pokoknya dipatuhin aja aturan yang ada gitu biar kita nggak kena masalah gitu kan. Oke, kali ini tuh gue pengen bagi banget pengen bagiin share ke kalian itu gimana sih caranya ngirim lamaran via email nih. Biasanya kan yang kita tahu kan kalau ngirim lamaran kan via pos gitu kan, kita ke kantor pos. Nah, kalau ini lewat HP aja kita udah bisa ngirim lamaran, yaitu dengan via email. Nah, mulai beberapa tahun belakangan ini tuh beberapa perusahaan itu emang udah nerapin ngirim lamaran via email ya, karena via pos itu digadang-gadang katanya gitu kan, karena pandemi ini jadi mereka lebih mengutamakan tuh yang via email gitu. Jadi buat kalian yang sedang melamar perusahaan itu jangan hanya lewat via pos saja, tapi lewat email juga pokoknya. Nah, di sini gue bakal bagiin kalian tuh gimana sih caranya gitu ngirim lamaran via email gitu. Khususnya buat yang pemula nih kan pasti belum paham gitu kan. Pasti gimana sih kak gitu caranya ngirim lamaran via email, mas, bang, mbak atau siapapun lah itu yang tanya gitu kan. Pasti banyak banget yang mereka yang masih pada bingung gitu, apa aja yang perlu dilampirin, gimana cara ngirimnya, emailnya itu kayak gimana, kemudian subjeknya itu seperti apa. Nah, di video kali ini tuh bakal buat kupas tuntas sampai habis ya. Pokoknya cermatin banget ya video ini. Oke, yang pertama nih ya pasti kan masuk ke Google Mail gitu kan, Gmail di HP lu gitu, langsung buka aja gitu kan. Nah, kemudian kepada ini, nah ini gue lebih saranin ya ke kalian itu emailnya tuh ditempel di sini di BCC. Ketik aja gitu emailnya, misalkan ya perusahaan ini, gue naikin sini. Nah, oke. Nah, misalkan di sini emailnya siapa gitu. Coba aja Nah, misalkan ini kita pengen nyontoh kirim ke mana ya? Ini bekas-bekas gue ngerandom email ya. Misalkan sini nih, Ahmad Komarudin nih. Nah, klik. Nah, ini email kita masukkan di BCC itu karena apa? Karena misalkan lu ngirim ke CC, itu bakalan ketahuan. Misalkan lu mau random email gitu, ke banyak PT gitu kan, random email gitu. Itu bakal ketahuan sama yang menerima lamaran email lu itu. Jadi, ternyata kandidat ini tuh ngirim email tuh ke banyak perusahaan gitu kan. Jadi gue lebih saranin ke BCC ya. Kalau kepada gue kurang ini sih. Cuman yang udah pengalaman gue dapet panggilan itu dari BCC semua. Rata-rata mereka lebih seneng ke BCC gitu. Jadi di sini tuh bisa lu lampirin banyak email gitu. Jadi mereka nggak bakal ketahuan kalau kita lagi ngerandom email gitu kan. Nah, langsung aja misalkan di sini subjek nih. Nah, ada beberapa perusahaan yang memang ngasih tahu gitu ya waktu membuka lowongan gitu. Misalkan dia lagi butuh operator welding, operator painting, atau operator produksi gitu. Biasanya lamaran via emailnya tuh subjeknya tuh ditaruh di sini nih. Subjeknya tuh pasti ditulis, misalkan kalau kita contohkan di sini lamaran kerja. Di strip. Nah, biasanya tuh di sini nih keterangannya operator produksi kah atau operator welding. Seperti itulah contoh-contohnya ya. Tapi kita buat contoh aja yang umum aja ya gitu, operator produksi. Nah, kemudian biasanya kan yang belum tahu nih, katanya biasanya kalau ngirim email tuh yang penting PDF-nya aja, enggak, badan emailnya juga harus lu isi. Misalkan kalau lu cuma mau ngirim PDF file lu doang, badan email lu mau lu isi apa? Nah,
Oleh karena itu kita isi di sini tuh seperti lamaran kerja kita gitu kan. Kita tempel aja. Misalkan lu udah ngetik gitu ya, contohnya ini contoh aja nih. Nah, di sini tuh surat lamaran lu tuh diisi di sini gitu. Kepada HRD perusahaan di tempat, atau misalkan lu pengen spesifik lagi ke perusahaan apa, lu tulis aja di sini HRD PT apa gitu, kemudian di tempat ini diisi dengan alamat perusahaannya gitu, langsung lu isi aja di situ gitu ya. Kemudian sesuai informasi, misalkan dari lu dapat ya kayak yang nulis lu lamaran kerja yang lu tulis itulah pokoknya, kalau yang buat via pos itu ya. Lu ketik ulang aja di sini gitu. Kemudian ya nama, alamat lu, terus kemudian ke lampiran-lampiran yang bakal lu lampirin gitu ya. Nah, kalau udah kelar seperti ini contoh singkat aja ya gitu. Kemudian jangan lupa, ya, gua geser-geser mulu ya. Gak apa. Ini jangan lupa lu lampirin di sini nih. Nah, di sini lampirkan file. Nah, saran dari gua ya, lampiran file itu kalau bisa tuh kurang dari 1 MB ya. Kadang emang ada perusahaan yang maksimal 2 MB, cuman lebih saran gue sih kurang dari 1 MB gitu ya, kurang dari 1 MB gitu. Nah, file itu tuh udah dijadiin satu dengan yang bakal lu lampirin ini, misalkan kayak foto terbaru, kemudian CV, kemudian ijazah, transkrip nilai, bla bla bla, dan sekian itu pokoknya lu udah jadiin satu, udah lu combine jadi satu, dan udah lu kompres kalau bisa. Biasanya kan kalau misalkan baru di combine doang dibentuk PDF itu kan ukurannya gede gitu, jadi lu kompres lagi ya minimal ya kurang dari 1 MB lah, misalkan 700 KB atau 800 KB, 900 KB itu masih oke. Yang penting jangan sampai lebih ke 1 MB gitu ya. Jadi setelah lu lampirin, misalkan nih sekarang hari libur gitu, dan lu pengen 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 ngelamar via email gitu kan. Nah, di sini ada pengaturannya. Lu tinggal ketik aja di jadwal pengiriman. Nah, sini lu jadwalin gitu. Wah, geser lagi kan. Nah, lu tinggal ngetik aja, misalkan lu pengen ngirim hari Senin jam 7 nih, udah otomatis gitu kan. Jadi lu nggak perlu ngirim email lagi gitu. Lu tinggal klik aja di sini di pick time and date. Nah, lu di sini diatur. Nah, misalkan lu pengen ngirim email besok tanggal 21 Senin, misalkan gitu ya. Lu klik aja tanggal 21, kemudian oke. Nah, kemudian jamnya. Nah, gua lebih saranin lu ngirim email itu di jam kerja dan di hari-hari kerja gitu, Senin sampai Jumat gitu kan. Kemudian jamnya tuh jam 7 sampai jam 4 sore gitu. Cuman gue lebih saranin lu buat ngirim email itu jam 7 aja, jam 7 pas aja. Gimana sih? Jam 7 aja. Nah, kan seperti ini, jam 7 pagi. Nah, ini tuh jauh lebih aman ketika lu ngirim jauh lebih pagi gitu. Karena beberapa perusahaan itu HRD-nya itu ngecek lamaran kalian itu dari bawah ya, dari kiriman pertama. Misalkan banyak kiriman email gitu, lamaran pekerjaan. Nah, itu HRD itu ngeceknya tuh dari yang paling bawah gitu. Bukan dari yang paling atas yang pertama kali baru ngirim, itu bukan. Yang dari pertama kali ngirim yang paling bawah pokoknya. Kan istilahnya kalau di lamaran pos itu kan numpuk gitu kan, yang pertama, kedua, ketiga, keempat gitu kan. Pokoknya yang paling bawah gitu. Saran gue sih mending ngirimnya jauh lebih pagi gitu ya. Kita set aja ke jam 7, kemudian jadwalkan pengiriman. Oke, udah seperti itu aja gitu. Jadi nggak ribet-ribet buat ngirim lamaran lagi. Lu nanti kalau misalkan udah terkirim, lu cek aja di file terkirim di sini ada apa enggak gitu lamaran lu yang emang berhasil terkirim gitu. Oke guys, mungkin itu aja video yang bisa gue bikin, video singkat ya. Gimana sih caranya buat ngirim lamaran via email buat kalian yang para pemula. Dan apabila emang kalian banyak ingin yang ditanyakan, bisa ketik aja di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng di sana. Nanti misalkan ada yang pengalaman dapat panggilan via email seperti apa, bisa bantu jawab gua di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa klik like dan subscribe bila video ini bermanfaat buat kalian. Gua David dan Sandi, see you on the next video.